Batam TV, Jembatan Hati. Sesuatu yang besar sudah terjadi, sedang terjadi, dan akan terus terjadi. Selamat malam pemirsa setia New Life. Tentunya kita berjumpa lagi di acara yang sangat luar biasa, New Life. Gimana kabar pemirsa pada malam hari ini? Kami selalu yakin dan percaya kita selalu dalam keadaan yang luar biasa, dahsyat, dan selalu mantap. Dimana lagi kalau bukan di New Life. Ya pemirsa, siaran ini kami kemas secara langsung dari Batam TV. Pemirsa yang pada malam hari ini sedang memiliki permasalahan ataupun apapun yang sedang Anda hadapi pada malam hari ini, pemirsa bisa curhat ke kami dengan mengirimkan SMS di 0819 081 77771. Ya, atau mungkin pada malam hari ini Anda memiliki masalah pekerjaan, kesehatan, rumah tangga, atau masalah apapun yang Anda rasa tidak ada jalan keluarnya, bukan secara kebetulan Anda menyaksikan siaran ini, Anda bisa SMS kepada kami mengenai permasalahan Anda di 0819 081 77771. Ya, selama kami siaran kami hanya menerima layanan SMS. Ya, pada malam hari ini New Life mengangkat tema melewati masa sukar. Nah, percayalah bahwa setiap masalah kita pasti ada jalan keluarnya. Ya, atau mungkin pada malam hari ini ya pemirsa memiliki masalah yang entah henti-hentinya dan bingung apa yang harus dilakukan. Begitu sukar. Nah, jangan lewatkan sedetik pun dari siaran ini karena kebahagiaan, masa depan yang baik, dan pengharapan selalu ada untuk kita semua. Kita sudah kedatangan narasumber yang luar biasa. Kita sapa langsung narasumber kita pada malam hari ini. Selamat malam Pak Susilo. Selamat malam Eki, selamat malam Ana. Selamat malam pemirsa di rumah dan selamat malam Ibu. Selamat malam Bapak. Ibu, biar namanya nanti diperkenalkan, saya pokoknya Ibu aja. Selamat malam Ibu, boleh perkenalkan siapa namanya? Belum ya. Oh, udah kenal ya. Namanya bisa dilihat di layar kaca. Oh iya. Ya, selamat malam semuanya. Selamat malam. Dan terutama selamat malam untuk pemirsa setia New Life dimanapun Anda betul berada. sekali. Ya, gimana kabarnya? Tentu saja luar biasa, dahsyat dan selalu mantap. Ya, ini masa sukar, masalah terus. Mengapa ini tema ini diangkat? Ya begini, banyak orang dalam hidupnya tidak pingin mengalami masa sukar. Orang berkata aku nggak pingin mengalami masa sukar, aku pingin selama hidupku happy dan sebagainya. Tapi kenyataan yang terjadi adalah masa sukar juga tetap datang dalam hidupnya. Entah seberapa banyak pun uangnya, entah seberapa hebatnya pun dia, tetap datang masa sukar dalam hidupnya. Memang dalam hal-hal tertentu kita bisa meminimalisasi masa sukar. Betul, kalau misalnya kita tahu bahwa contohnya begini, cuaca akan hujan misalkan. Kalau kita tahu maka kita akan bawa payung. Nah itu meminimalisasi bahwa supaya kita tidak kehujanan. Sama, kita tahu bahwa ekonomi ke depan akan susah. Bagaimana kita meminimalisasinya, memunculkan ide-ide yang kreatif untuk ekonomi kita bisa meningkat gitu kan. Sehingga kita siap menghadapi masa-masa sukar itu. Nah makanya malam hari ini kita akan belajar secara khusus bagaimana kita melewati masa sukar dan mengalami kemenangan di masa sukar. Mantap. Ya. Nah sekarang pertanyaan ke Bu Dita nih, kelihatannya kan wajahnya berseri-seri terus ya. Oh gitu ya. Sudah cantik, berseri-seri, pintar. Nah sekarang pertanyaannya, pernah nggak sih? Pernah nggak sih mengalami masa sukar? Kalau pernah, cantik gitu ya. Boleh ceritakan ke kita nggak? Atau nggak pernah mungkin ya? Iya, selama kita hidup pasti selalu ada masalah ya. Tadi Pak Surya juga sudah bilang kita nggak akan mungkin bisa keluar dari masalah. Yang hanya orang-orang yang sudah mengakhiri hidupnya lah yang kemudian tidak memiliki masalah lagi di dalam kehidupannya. Itu pun dia tidak memiliki masalah di dunia ini ya. Tapi di akhir dari dunia ini juga ada masalah terbesar sebetulnya. Kemana ada satu dia? pertanyaan yang perlu dijawab sebenarnya, akan kemana dia gitu. Kalau lagu-lagu zaman sekarang mau dibawa kemana hubungan ini katanya gitu ya. Nah kalau orang sudah dipanggil oleh Yang Maha Kuasa, pertanyaannya adalah mau dibawa kemana rohnya gitu ya. Mau terbang kemana dia. Nah itu pertanyaan yang justru jauh lebih besar daripada permasalahan-permasalahan yang sebenarnya ada di dunia ini. Tetapi secara jujur, di dunia ini tidak ada satu orang pun yang bisa terlepas dari permasalahan. Termasuk juga saya juga pernah mengalami masalah di dalam hidup ini. Masalah yang terbesar di dalam kehidupan saya itu saya alami
waktu usia saya kuliah ya, sekitar usia 20 tahunan. Di situ saya mengalami kebingungan identitas, di mana saya nggak tahu bahwa saya adalah orang yang kemudian bisa menjadi orang yang berarti, memiliki arti untuk diri sendiri, memiliki arti untuk orang lain, untuk sesama, dan yang terpenting adalah memiliki arti di hadapan Tuhan. Waktu itu saya nggak tahu gitu, saya nggak ngerti identitas saya, sehingga saya berjalan di dalam satu kebingungan, saya berjalan di satu kegelapan, dan yang saya alami adalah dalam kehidupan saya ini, saya sepertinya merasa saya kok ketemu masalah lagi, tanpa saya sadari ternyata masalah-masalah itu diakibatkan oleh ketidaktahuan saya atau ketidakkenalan saya terhadap identitas saya dan identitas pencipta saya. Bagaimana sih pencipta saya melihat saya? Bagaimana sih seharusnya saya memandang diri saya sendiri? Dua pertanyaan terpenting itu ternyata yang tidak saya miliki pada saat itu. Sehingga saya mengalami kehidupan yang penuh dengan masalah waktu itu. Ya. Nah, kalau mau tanya ini, sepertinya kalau kita lihat orang kaya itu emang semuanya sudah ada, apapun yang dimau bisa didapat. Makanya emang orang kaya itu bisa dapat masa sukar. Ya, kita tanya sama yang orang kaya. Oh iya, makasih Bu, makasih. Sebentar, bergaya orang kaya dulu. Ya. Mental Pak Sukar Pak. Masa Sukar mental ya. semua Pak. Yang pasti memang, yang pasti begini, mau sekaya apapun dia tetap mengalami masa sukar. Kenapa masa sukar itu bukan hanya bicara tentang uang, mungkin dia uang berkelimpahan. Tapi siapa bilang orang yang memiliki uang berkelimpahan kadang nggak pusing? Kadang orang-orang kaya itu pusing juga lah, mau diapakan uangnya ini kan gitu ya. Orang nggak ada uang bingung cari uang, orang yang kebanyakan duit juga bingung kadang mau diapakan, mau diinvestkan kemana dan sebagainya. Dan ketakutan, kadang ketakutan itu menghampiri, ketakutan nanti uangnya ini kalau hilang gimana. Betul. Gitu. Jadi justru malah banyak orang-orang kaya yang mengalami depresi saking takutnya uangnya tuh diketahui oleh orang lain. Gitu. Dan yang menariknya salah seorang pengusaha yang sukses, menurut saya sangat sukses, dia berkata begini, Susilo, susahnya itu begini, kalau kamu sudah berada dalam satu pertandingan kesuksesan, kamu sudah berada di kesuksesan dia sebagai seorang pengusaha sukses di sebuah kota, dia harus bertanding terus. Kalau dia posisi terdepan, dia harus berusaha bertanding posisi terdepan terus. Jadi bukan berarti orang-orang kaya itu dia orang-orang yang sudah sukses dalam tanda petik, mereka tidak mengalami pertandingan-pertandingan dalam hidup ini. Mereka juga terus berlomba, jangan sampai mereka tersalip oleh orang lain. Mereka berpikir bagaimana investasi yang tepat dan sebagainya. Nah, bagi orang-orang berpikir, dia kan enak sudah kaya. Tapi padahal orang-orang yang sudah sukses ini juga berpikir bagaimana dia mengembangkan apa yang dia punya sehingga bisa berdampak bagi orang lain. Nah, kelihatannya itu sebuah kesukaran tersendiri. Tapi kesukaran bukan hanya dalam hal keuangan. Bisa jadi dalam hubungan dengan istri atau anaknya. Kenapa? Mungkin saja kalau orang tersebut tidak bisa mengatur waktu, sekalipun dia hartanya bergelimangan, suatu saat muncul problem dalam rumah tangganya. Ini juga masa sukar. Atau mungkin problem kesehatan. Karena kerja ngelembur, akhirnya kesehatannya yang kena. Nah, apapun yang terjadi dalam hidup ini, kita nggak bisa 100% lepas dari masa sukar. Pasti akan ada dalam hidup kita. Tapi yang terpenting adalah bagaimana kita bereaksi terhadap masa sukar itu. Bagaimana kita menang untuk meresponi terhadap masa sukar itu. Itu yang paling penting. Makanya kenapa tema ini kita angkat secara khusus. Karena banyak orang di masa sukar dia putus asa. Banyak orang mengalami masa sukar, dia menyerah, lalu dia bandingkan dengan orang lain. Misalkan dia mengalami masa sukar dalam hal keuangan, dia bandingkan, iya kamu enak orang kaya. Sebenarnya orang kaya itu berkata dalam hatinya, kamu nggak tahu masa sukarku lain. Aku mengalami kesukaran nih dengan anakku ini. Karena aku sekolahkan enak, ku kasih uang-uang, ternyata dia jadi anak yang mudah sekali mengemburkan uang, memberontak dan sebagainya, mungkin seperti itu. Nah, jadi masing-masing punya kesukaran. Sebenarnya setiap orang punya kesukaran dalam hidupnya. Tapi bagaimana kita bereaksi dan mengalami kemenangan dengan pola pikir yang benar dan tindakan yang benar, itu yang paling penting. Jadi meneruskan tadi waktu Ibu Dita cerita tentang masa sukarnya, bagaimana itu proses melewati semuanya itu waktu itu? Iya, sampai akhirnya saya ketemu dalam satu komunitas ya. Jadi memang itu semua rupanya
yang dipengaruhi oleh pola-pola pikir kita ya, cara-cara kita memahami sesuatu itu sangat erat kaitannya dengan bagaimana cara kita bertindak. Jadi apa yang kita dengar itu mempengaruhi apa yang kita rasakan, kemudian apa yang kita rasakan itu juga akan pada akhirnya mempengaruhi tindakan kita. Nah jadi karena waktu itu yang saya dengar kebanyakan adalah hal-hal yang salah, saya sering mungkin dikucilkan oleh orang lain gitu, saya sering dipandang sebelah mata sama orang lain, saya sering dianggap saya tidak berharga oleh orang lain. Hal itu akhirnya karena itu terus-menerus berulang-ulang saya dengar, akhirnya itu mempengaruhi perasaan saya. Ketika itu mempengaruhi perasaan saya, akhirnya mempengaruhi pola tindakan saya. Saya pun jadi orang yang ketakutan mengambil tindakan, jadi orang yang nggak pede, jadi orang yang minderan, saya jadi orang yang merasa saya tidak berharga. Jadi setiap kali dapat kesempatan untuk berbicara dengan orang yang mungkin menurut saya adalah orang yang penting gitu ya, saya jadi ketakutan luar biasa gitu. Jadi pada akhirnya apa yang kita percayai itu sangat besar kaitannya dengan apa yang akan kita lakukan gitu di dalam kehidupan ini. Jadi cara merubahnya adalah dengan merubah pola pikir. Nah bagaimana caranya supaya kita bisa merubah pola pikir? Dibutuhkan komunitas. Jadi waktu ketika saya bertemu dengan komunitas New Life waktu itu, kemudian saya dapat nilai-nilai yang benar, bagaimana sih sebenarnya pandangan Tuhan tentang saya. Yang dulu saya pikir saya ini orang yang apa iya sih Tuhan masih mau melihat saya gitu. Saya merasa perasaan salah saya udah banyak sama Tuhan. Apa iya benar Tuhan masih peduli sama saya. Tapi melalui komunitas ini saya diajarkan bahwa Tuhan, di mata Tuhan kita adalah pribadi yang sangat berharga dan sangat dikasihi oleh Tuhan. Dan Tuhan memiliki rencana yang begitu indah di dalam kehidupan kita. Dari situ saya mendengar kabar baik, terus saya mendengar kabar baik, dan karena saya tahu di mata Tuhan saya adalah pribadi yang berharga, saya mulai memiliki kepercayaan diri yang benar terhadap diri saya. Jadi saya mulai mengerti bahwa saya hidup di dunia ini karena Tuhan punya tujuan, karena Tuhan mau saya hidup di dunia ini. Dan kalau Tuhan mau saya hidup di dunia ini, maka Tuhan punya rencana yang besar, punya rencana yang mulia, punya rencana yang indah untuk kehidupan saya. Nah, mulai dari mendengar hal-hal yang benar, kemudian perlahan demi perlahan itu merubah pola pikir saya. Dan ketika itu merubah pola pikir saya, akhirnya saya bisa tanpa saya sadari apa yang di dalam ini merubah tindakan, merubah pola tindakan saya. Akhirnya saya bisa keluar berani memiliki tindakan yang benar. Saya bisa melewati masa-masa sukar itu. Sudah nggak minderan lagi gitu ya. Sekarang jadi nggak tahu malu. Sekarang udah tampil di TV. Gak apa-apa, nggak tahu malu nggak apa-apa. Yang penting zaman malu itu. Iya. Nah, buat pemirsa yang mungkin pada malam hari ini Anda memiliki masa yang begitu sukar atau Anda tidak tahu apa yang harus Anda lakukan mengenai permasalahan Anda, bukan secara kebetulan Anda menyaksikan siaran ini, Anda bisa langsung curhat kepada kami dengan mengirimkan SMS di nomor 081901777771. Kita ke SMS yang sudah masuk pada malam hari ini dari 6763. Ini orang Jawa, ini kayaknya bahasa Jawa, tapi coba saya bahasa Indonesiain. Di zaman dulu ada Nabi, intinya di zaman dulu ada Nabi Yusuf mengalami masa sukar, masa paceklik, susah di pangan ya. Tapi dapat melewati zaman itu. Tapi sekarang apa sudah dinubuatkan? Ini zaman yang jungkir balik, zaman yang terbalik atau zaman edan? Akhlaknya jujur kok langka ya? Mungkin zaman sekarang kok orang jujur tuh langka akhlaknya. Apa ini sudah dinubuatkan zaman yang susah gitu Pak maksudnya Pak? Sebenarnya gini, orang yang jujur di sekitar kita ini nggak langka sebenarnya. Cuman mungkin karena pergaulan kita bergaul dan kebanyakan orang yang tidak jujur, makanya kita anggap bahwa orang nggak jujur nih, orang yang jujur ini menjadi langka sebenarnya. Kemudian kalau kita bicara tentang ceritanya Yusuf bisa menafsirkan mimpi bahwa akan datang masa sukar. Nah itu menjadi hal yang penting dalam hidup ini. Sebenarnya gini, makanya kita perlu Tuhan untuk berkomunikasi dengan Tuhan sehingga kita tahu apa yang harus kita lakukan untuk masa depan. Nah karena kalau seorang tidak mengerti tujuan dalam hidupnya, maka dia nggak akan tahu apa yang harus dia lakukan saat ini untuk masa depannya dia. Nah seringkali masa sukar itu muncul karena disebabkan kesalahan diri sendiri.
Contohnya misalkan seorang yang malas, maka dia akan mengalami masa sukar di masa depannya. Dia akan mengalami kesukaran ekonomi, dia mengalami kesukaran kenaikan promosi jabatan, dia mengalami kesukaran untuk mendapatkan segala sesuatu yang terbaik. Kenapa? Karena karakternya tidak menunjang untuk hal itu. Makanya kalau kita mengerti tentang bagaimana kita mengatasi masa sukar, kita mulai dari diri kita, mulailah waktu kita mengalami masa sukar, mulai lihat Tuhan yang besar menyertai kita bersyukur atas semua yang terjadi, dan kita lihat, oke, mungkin kita mengalami masa sukar keuangan, tapi kita harus bersyukur pada Tuhan. Tuhan berikan kita kesehatan, Tuhan masih berikan kita kemampuan untuk kita bisa bekerja, Tuhan masih memberikan kita pikiran untuk kita bisa berpikir, menerobos problem keuangan. Kita ambil contoh yang paling banyak yang dialami oleh banyak orang tentang masa sukarnya adalah problem keuangan. Sebenarnya problem keuangan itu kita bisa mengatasinya dengan munculnya satu ide mungkin yang sederhana, tapi kreatif dan mungkin belum dimiliki oleh orang lain. Dari New Life sendiri, khususnya hari Sabtu selama 1 bulan ini, kita kan ada mentoring bagaimana mengembangkan uang dari 100.000 kita kasihkan nanti kita akan bagi kelompok orang-orang yang bergabung dalam New Life ini, kita akan bagi kelompok, kita akan kasih uang 100.000 untuk dia bisa memikirkan ide mau diapakan di uang 100.000 ini. Nah, dari uang 100.000 ini dipikirkan misalkan dia bisa buat bahan dari barang bekas, dia bisa buat lampu, atau bisa buat rak sepatu dari kardus bekas, dihiasin gimana, dan akhirnya bisa dijual. Nah, itu bisa menghasilkan. Nah, jadi sebenarnya kalau kita bicara pekerjaan itu ada di sekitar kita kok. Ada banyak. Makanya jangan pernah menyerah hanya karena problem keuangan. Tinggal muncul satu ide yang kreatif sedikit, maka kita akan bisa bergerak lebih baik. Jack Ma, penemu Alibaba.com ya, dia mengatakan bahwa di mana ada keluhan, di sana ada peluang sebenarnya. Jadi kalau Anda mengatakan bahwa kok mau cari orang jujur sudah mulai langka ya, nah di sana peluang buat Anda untuk jadilah orang yang jujur. Kalau ketika orang jujur semakin langka, maka jangan kaget kalau Anda menjadi salah satu orang yang jujur, yang langka itu, maka perusahaan akan mau membayar Anda mahal untuk kejujuran Anda. Jadi disitulah peluangnya gitu loh. Jika saya matikan semua lampu yang ada di ruangan ini besar ya, kemudian saya nyalakan 1 buah lilin kecil, maka yang terjadi adalah semua orang yang ada di ruangan besar ini bisa melihat lilin kecil yang saya bawa itu. Kelihatannya lilin kecil ini adalah sebuah cahaya yang biasa-biasa saja pada saat ruangan ini terang. Nah, begitu juga dalam hidup kita. Waktu begitu banyak orang jujur ada, nggak aneh gitu ya. Tetapi ketika orang jujur makin langka, maka ketahuilah disitulah peluang bagi Anda untuk muncul menjadi terang gitu. Dan semua mata akan melihat Anda, semua mata akan tertuju kepada Anda. Jadi ketahuilah bahwa keadaan gelap itu justru membantu cahaya kecil untuk bisa memancar. Dan semua mata bisa melihat. Demikian juga dalam kehidupan kita. Sekalipun dunia ini semakin lama semakin gelap, keadaan semakin lama semakin susah, orang-orang makin lama makin jahat gitu ya. Tapi dengan sedikit cahaya kecil yang kita miliki, dengan kejujuran kita, maka kegelapan itu justru membantu cahaya kecil yang ada di dalam diri kita untuk bisa memancar terang dan menunjukkan kepada dunia ini betapa hebatnya Tuhan yang ada di dalam diri setiap kita. Jadi jangan kecil hati kalau melihat dunia ini kok semakin mengecewakan gitu ya. Tetaplah terus melihat ada peluang di sana, ada peluang, ada kesempatan emas yang menanti Anda, dan tetaplah jangan sampai identitas Anda berubah gitu ya. Jangan sampai kemudian oh ya udah karena begitu banyak orang yang nggak jujur sekarang, ya udah kenapa saya harus jadi orang yang jujur kan gitu ya. Terlalu mudah bagi kita untuk mengatakan seperti itu, tapi sebenarnya sayang kalau identitas kita harus berubah hanya karena keadaan di sekeliling kita. Justru sebaliknya, buatlah identitas kita merubah keadaan di sekeliling kita menjadi jauh lebih baik. Ya, ini masih sedikit berkaitan dengan SMS tadi dari 6232. Bagaimana dengan sikap sabar dan sikap syukur serta jujur? Relevankah bahwa dengan masa sukar? Relevankah dengan masa sukar? Kok sekarang orang jujur langka sama? Ya, yang pasti begini. Saya tidak akan pernah bisa bersyukur kalau saya fokus selalu pada masalah. Kalau misalkan saya sedang mengalami masalah keuangan dan saya fokus terus, saya mengeluh terus di sana, mata saya tertuju hanya pada sana, saya nggak bisa bersyukur kepada Tuhan. Tapi kalau saya melihat secara dengan kacamata yang lebih besar, saya melihat kehidupan saya, ternyata saya masih punya keluarga. Saya bisa bersyukur atas keluarga saya.
Saya bisa bersyukur buat kesehatan. Saya bisa bersyukur kalau Tuhan masih memberikan saya kesempatan untuk bisa melihat, oh ternyata saya punya masalah keuangan. Saya bisa bersyukur kalau saya akan melalui masalah keuangan ini. Kenapa? Karena kalau kita tidak percaya bahwa kita akan bisa melaluinya, kita akan frustasi di sana. Nah, percayalah Tuhan itu menyertai kita. Tuhan nggak pernah menginginkan kita hancur. Kalau kita fokus pada masalah, maka kita assume sehingga kita tidak bisa melihat hal yang lain. Nah, ini yang paling bahaya sebenarnya. Kenapa orang frustasi, kenapa orang bunuh diri, sebenarnya sederhana. Karena mereka assume satu masalah dan itu taruh di depan mata mereka sehingga seakan-akan tidak ada kebaikan sama sekali lagi dalam hidup ini. Itu yang menjadi problemnya. Ya, dan uniknya sebenarnya setiap mujizat yang terjadi di dalam kehidupan ini, ya mujizat yang tercatat pernah terjadi di dunia ini, itu ketika diteliti satu persatu, ternyata semuanya didahului dengan adanya masa sukar, dengan adanya masalah gitu. Jadi mujizat baru bisa terjadi ketika ada masalah gitu. Jadi jangan pernah anti sama masalah, karena sekalipun ada masalah, justru disitulah peluang untuk Anda melihat mujizat itu akan terjadi di dalam. Jadi salah satu syarat mujizat harus ada masalah, harus ada masalah gitu. Kalau nggak ada masalah, mungkin Bukan berarti mujizat. cari masalah kan, Pak? Iya, bukan berarti mencari-cari masalah ya. Tetapi apabila masalah itu datang di dalam kehidupan kita, yang notabene adalah kita tidak bisa menghindari itu semua, terimalah itu dengan penuh ucapan syukur gitu. Bersukacitalah, karena dari masalah itu kita akan bisa melihat pekerjaan Tuhan yang besar dalam kehidupan kita. Kita akan bisa melihat mujizat yang besar di dalam kehidupan kita gitu. Jadi jangan pernah anti dengan masa sukar, jangan pernah anti dengan masalah gitu. Saya tertarik tadi perkataan Heki tentang cari masalah. Ya. Banyak orang mencari masalah tanpa disadarin. Itu dia yang jadi problemnya. Kenapa? Karena contohnya mereka malas. Mereka merasa benar sendiri. Sebenarnya mereka sedang mencari masalah. Mereka misalkan merasa hebat, merasa paling kuat di dunia ini. Mereka sedang mencari masalah tanpa mereka sadarin. Jadi orang-orang yang tidak mau mengembangkan kapasitas, yang nggak mau merendahkan hati dan untuk terus belajar tanpa disadari, sebenarnya mereka sedang mencari masalah walaupun itu tanpa disadarin. Ya. Nah, kalau misalnya pemirsa nih, tadi dibilang oleh Bapak kalau misalnya orang kaya juga mengalami masa sukar ya. Nah, bagaimana dengan orang yang tidak memiliki uang pasti mengalami masa sukar juga. Lalu dia maaf kata misalnya menjual diri untuk mendapatkan uang. Namun orang tersebut ingin berubah, ingin lepas dari masalah itu. Apa yang harus dilakukan? Ya, mungkin Bu Dita. Ya, kalau memiliki mungkin saat ini gitu ya, karena keadaan terpaksa untuk kemudian bekerja sebagai wanita malam misalnya, tetapi ada kerinduan ingin mengalami perubahan di dalam kehidupannya, atau mungkin tidak harus wanita malam, misalnya Anda merasa kehidupan Anda sudah terlalu jauh, Anda meninggalkan Tuhan, Anda merasa sudah terlalu jauh, Anda menyimpang dari jalan kehidupan yang seharusnya Anda lalui, Anda merasa sudah begitu banyak dosa-dosa dan kesalahan yang Anda lakukan, sehingga Anda nggak tahu apa lagi yang harus Anda lakukan. Saya yakin dan percaya bahwa bukan secara kebetulan Anda menyaksikan acara ini, karena memang acara ini ada untuk Anda. Saya sendiri dulunya adalah orang yang tidak yakin akan masa depan saya. Saya orang yang memiliki masa lalu yang buruk, saya tidak punya pengharapan di dalam kehidupan ini. Saya sempat putus asa, saya nggak tahu akan dibawa kemana perjalanan kehidupan saya. Tetapi kemudian saya bisa mengalami perubahan hidup melalui komunitas ini, melalui komunitas New Life. Komunitas yang kemudian menjadi keluarga, menjadi bagian dari kehidupan saya. Nah, saya mendapatkan keluarga ini, saya mendapatkan komunitas ini secara gratis, secara cuma-cuma tanpa dipungut biaya sedikit pun. Saya bisa mengalami perubahan-perubahan pola pikir, saya bisa kemudian mengalami perubahan-perubahan di dalam kehidupan saya dari melalui pola pikir yang berubah itu. Kemudian saya boleh berani untuk melangkah, mengambil tindakan-tindakan yang tegas dan benar di dalam kehidupan saya, dan pada akhirnya saya mengalami banyak sekali perubahan di dalam kehidupan ini. Dan perubahan itu saya dapatkan secara cuma-cuma. Karena itu kenapa acara ini juga ada, itu karena memang dilatar belakangi dari latar belakang kami gitu ya. Jadi dari orang-orang yang memiliki masa lalu yang buruk, yang kemudian mengalami perubahan hidup, yang mengalami pemulihan, dan saat ini sudah mengalami perubahan di dalam kehidupannya. Jadi kalau Anda pingin sekali mengalami perubahan hidup dan Anda bertanya-tanya mau kemana gitu ya, Anda mungkin bingung mau kemana.
Anda bisa mulai dengan menghubungi nomor telepon yang tertera di layar kaca Anda, dan di sana kita bisa atur waktu untuk ketemuan gitu ya, kita bisa ngobrol lebih dalam, kita bisa sharing, berbagi cerita gitu. Semua layanan yang diberikan oleh New Life semuanya diberikan secara gratis, cuma-cuma dan tanpa dipungut biaya. Sederhana karena kami mengalami perubahan hidup, semuanya juga kami dapatkan secara gratis. Salah satu kerinduan kami di sini adalah jangan sampai ada masyarakat Kota Batam yang merasa aku sendirian di sini, nggak ada orang lain lagi yang peduli. Sebenarnya masih ada sekelompok orang di Kota Batam ini yang peduli kok dengan hidup kita, yang peduli dengan satu sama lain. Saya ketemu dengan orang yang punya hati yang besar dan luar biasa, yang siap menolong orang lain juga gitu kan. Nah makanya jangan merasa seorang diri. Tapi hidup ini adalah sebuah keputusan memang. Hidup ini adalah sebuah pilihan. Minggu lalu waktu saya pulang kampung ke kampung saya di Samarinda, saya kaget kenapa? Karena di depan rumah orang tua saya itu pada malam hari jam 10 ke atas itu ada cewek-cewek berdiri di depan. Ternyata suatu saat saya bilang sama papa saya pengen ngobrol sama mereka. Ngapain mereka sebenarnya? Singkat cerita, malam-malam itu saya turun, saya ketemu dengan ternyata seorang ibu-ibu. Perkiraan saya umurnya 40-an. Gitu dan maaf dan tanda petik dia menjual dirinya dan saya cukup terkejut dengan harganya dan saya berkata gini, "Bu, ini kan keputusan. Mungkin ibu merasa ya ini jalan yang terbaik untuk aku mendapatkan uang. Tapi sebenarnya ini bukan jalan yang terbaik," saya bilang. Jalan yang terbaik adalah ibu bisa bekerja kok sebenarnya, gitu kan. Dan kalau dulu ibu bisa bekerja, sekarang pun bisa. Tapi kalau ibu membuat pilihan begini terus, ya nanti suatu saat akan menerima dalam tanda petik hasilnya atau buahnya itu akan menjadi negatif gitu kan. Entah nanti kena penyakit, entah nanti di usia tua nggak ada lagi yang mau sama dia dan dia tidak mempersiapkan masa depan. Nah kalau dia bekerja seperti itu terus, maaf sebagai wanita malam, dia akan mengalami masa sukar dalam hidupnya. Masa sukarnya bukan hanya di masa depan, saat itu pun dia mengalami masa sukar. Sebenarnya karena saya percaya tidak ada seorang pun yang mau dalam tanda petik menjual dirinya. Sebenarnya saya pribadi percaya di sana. Masa sukar itu muncul dari tekanan batin yang paling dalam, yang mungkin tidak kelihatan dan itu akhirnya keluar. Nah saya cuma memberikan solusi itu kepada ibu, kalau ibu mau ibu bisa kontak saya. Saya bilang ibu mau, ibu bingung mungkin tinggal makan apa semua. Saya punya pelayanan untuk menolong orang-orang seperti ini. Saya katakan dan ibu tidak perlu mengeluarkan biaya sama sekali. Saya tunjukkan ini loh kami begini. Dan saya sampai sekarang belum terima kontak dari dia. Tapi yang penting makanya tadi saya katakan bahwa hidup ini adalah sebuah keputusan. Tapi saya ketemu dan orang-orang juga yang membuat keputusan yang tepat dalam hidupnya. Dia memilih daripada aku hidup glamor, tapi batinku tersiksa. Aku akan mengalami masa suka di masa depan. Lebih bagus sekarang aku bersama-sama. Mungkin nggak enak kelihatannya. Harus hidup sederhana, berbagi, tapi akan muncul kedamaian di dalam hati. Percayalah kedamaian itu muncul ketika kita hidup benar. Orang yang hidup benar itu akan mengalami kedamaian. Kedamaian itu nggak bisa kita cari dengan mabuk, narkoba, mungkin ya dugem, nggak bisa. Itu kesenangan yang hanya sesaat dan kalau kita selesai, kita pulang maka akan muncul lagi kegelisahan dan ketidaktenangan dalam hidup kita. Makanya kedamaian itu hanya muncul jika kita mendekat pada Tuhan dan kita hidup benar. Waktu kita itu benar, kita akan mengalami kedamaian. Jadi masa sukar itu bukan terjadi tiba-tiba kayak sepertinya ekonomi menurun. Tadi dikatakan waktu bekerja seperti itu, ke depan bisa mengalami masa sukar. Bisa jadi karena perbuatan kita sekarang ini, Pak. Ya, masa sukar itu bisa karena perbuatan kita, tapi juga bisa karena faktor luar. Bisa juga terjadi tiba-tiba. Contohnya misalkan tiba-tiba terjadi bencana alam misalkan. Nah itu kan masa sukar yang bisa datangnya tiba-tiba dan kita nggak pernah inginkan hal itu. Namun orang-orang yang mengenal Tuhan dengan benar, orang-orang yang hidupnya benar dan mempunyai mental yang kuat, yang mempunyai nilai-nilai hidup yang benar, maka dia akan bisa melalui masa sukar itu. Seperti contohnya sakit penyakit datang dalam hidup kita. Itu kan bisa jadi, oke, memang karena kesalahan kita. Karena pola makan, pola tidur yang tidak teratur dan sebagainya. Tapi bisa jadi juga kan karena ketularan virus. Nah ini kan bisa muncul masa sukar dalam hidup kita. Tapi percayalah, sekalipun kita mengalami sakit yang seberat apapun, percayalah Tuhan masih memperhatikan kita dan Dia masih membawa mujizat hingga saat ini. Amin. Nah ini ada yang berkata seperti ini, Pak. Hidupku ini penuh dengan kesialan.
Dari kecil orang tua berkata kamu ini anak pembawa sial. Ya. Nah gimana Pak biar lepas dari kesial ini, apa nasib atau memang apa? Nah kalau gitu kita tanya anak pembawa untung. Pembawa untung Bu. Kirain membawa yang lain. Iya, sebenarnya memang apa yang kita dengar itu sangat mempengaruhi apa yang kita percayai kemudian ya. Jadi kalau kita hari-hari mendengar terus kamu anak pembawa sial, kamu anak pembawa sial, kamu anak pembawa sial, lama-lama kita jadi percaya. Kita lihat kejadiannya, oh iya bener ya, di mana ada saya kok sial mulu nih kayaknya nih. Akhirnya tanpa kita sadari kita pun mengamini atau kita mempercayai apa yang dikatakan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita gitu. Nah karena itu supaya kita bisa merubah keadaan itu gitu, saya sangat percaya bahwa tidak ada satu orang pun dari setiap kita, termasuk pemirsa juga yang sedang menyaksikan acara ini pada malam hari ini, yang mau gitu ya dikatakan pembawa sial, nggak ada satu orang pun. Jadi kalau ingin merubah keadaan itu mulailah merubah apa yang kita dengar. Nah kalau kita tidak bisa merubah orang lain, bagaimana mungkin saya bisa merubah apa yang saya dengar? Orang saya nggak bisa merubah orang lain gitu ya. Kita mulai dengan diri kita sendiri memperkatakan perkataan-perkataan yang benar tentang diri kita gitu. Jadi mulai counter perkataan-perkataan buruk yang selama ini kita terima. Jadi ada penelitian yang mengatakan bahwa setiap kali ada satu kali perkataan buruk, itu sebenarnya diperlukan sekitar 10 kali perkataan baik untuk merubah itu supaya bisa sampai keadaan yang netral lagi gitu loh. Jadi oleh karena itu kita penting banget buat kita untuk kita mendengar hal-hal yang benar tentang diri kita sendiri supaya itu bisa merubah kepercayaan kita. Jadi kalau kita selama ini mendengar kamu pembawa sial dan lain sebagainya, mulai perkatakan apa yang tadi Pak Susilo katakan sama saya. Kamu pembawa keberuntungan. Dimanapun kamu berada, keberuntungan selalu menyertai. Bahkan keberuntungan itu tidak hanya menyertai kamu secara pribadi, tetapi orang-orang yang ada di sekeliling kamu pun akan menjadi beruntung gara-gara kamu ada di situ. Kemanapun kaki kamu melangkah, maka kamu akan melihat tempat itu diberkati karena ada kamu di tempat itu. Mulai perkatakan perkataan-perkataan yang benar, biarkan diri kita sendiri mendengar. Sehingga apa yang kita dengar itu akan pada akhirnya merubah menjadi apa yang kita percayai dan pada akhirnya itu akan merubah pola tindakan kita. Jadi dan mungkin pemirsa berkata begini, itu kan teori, faktanya dong. Nah, gimana Bu? Jadi sebenarnya apa yang kita perkatakan itu sama seperti kemana langkah kaki kita, itu sama. Kenapa? Karena apa yang kita perkatakan itu memiliki kuasa gitu loh. Kuasanya mungkin kita tidak langsung bisa melihat detik ini gitu ya. Itu seperti sebuah bibit yang kita tanam gitu ya. Waktu kita tanam satu bibit, kita nggak langsung bisa melihat ada pohon yang numbuh di situ gitu ya. Kita melihat tanah itu biasa-biasa aja gitu, tanahnya sedikit berantakan karena habis kita cangkul untuk nanam bibit gitu ya. Habis itu mungkin beberapa hari tanahnya cuma kembali seperti keadaan biasa, rumput-rumputnya mulai tumbuh tapi nggak ada yang spesial dengan itu gitu. Kita nggak ngelihat ada perubahan. Sampai pada satu titik mungkin dibutuhkan waktu berbulan-bulan sampai akhirnya tunas dari pohon itu baru bisa muncul. Setelah tunas dari pohon itu muncul, nggak langsung keluar buahnya kan. Pohonnya kecil dulu, dari kecil kemudian bertumbuh dan akhirnya setelah bertahun-tahun mungkin gitu ya, kita baru bisa melihat ada buah dari pohon itu gitu ya. Nah sama juga halnya dalam kehidupan kita. Perkataan apa yang kita lontarkan dari mulut ini sebenarnya memiliki kuasa, dan kuasanya itu sama seperti bibit pohon tadi, tanaman tadi yang sedang kita tanam. Itu sama dengan langkah apa yang kita ambil di dalam kehidupan ini. Jadi waktu kita menebar perkataan itu sama dengan kita sedang menanam sesuatu. Nah jadi waktu memang kita nggak lihat kenyataannya gitu, kita nggak langsung bisa melihat karena itu dibutuhkan waktu sampai pada akhirnya bibit itu bisa mulai bersemi, menghasilkan tunas, menghasilkan tanaman, dan pada akhirnya kita lihat buahnya gitu. Dibutuhkan waktu, dibutuhkan kesabaran, tetapi itu adalah pasti. Yang menariknya perkataan itu merubah fakta. Kalau misalkan saya nggak pernah berkata kepada istri saya, maukah kamu menikah dengan saya? Kami nggak akan pernah menikah. Tapi karena perkataan saya, mau nggak jadi istriku? Mau. Dia ada perkataan yang muncul, mau, akhirnya kami menikah. Kan begitu sederhana sebenarnya. Perkataan itu merubah fakta. Misalkan ini handphone yang sedang dijual di sebuah toko. Kalau saya berkata saya nggak mau handphone ini, saya nggak akan pernah mendapatkan handphone ini. Karena saya nggak akan pernah membelinya. Tapi begitu saya berkata saya mau handphone ini, saya mau beli,
maka handphone ini bisa menjadi milik saya. Nah, makanya perkataan itu mengandung otoritas dan kuasa sebenarnya. Tapi kalau kita bahas lebih dalam ini sebenarnya menarik. Makanya mungkin Anda melihat kondisi fakta yang negatif, fakta yang buruk. Justru bagaimana merubah fakta yang buruk atau kondisi yang negatif ini, mulailah memperkatakan perkataan yang benar. Nah, untuk memperkatakan perkataan yang benar untuk merubah fakta yang buruk ini tergantung keputusan Anda. Anda mau memperkatakan yang benar atau Anda mau memperkatakan yang lebih buruk dari fakta juga bisa. Iya, benar. Kita mengalami problem keuangan, lalu saya berkata, mati aku, gitu kan? Mati aku. Nah, itu akan mempengaruhi saraf-saraf dalam tubuh kita untuk kita, ya sudah aku nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Kenapa? Karena saya berkata mati aku. Tapi waktu saya mengalami problem keuangan, saya berkata terima kasih Tuhan. Aku punya kesempatan untuk menjadi seorang yang berhasil karena aku sudah tidak terikat lagi pada waktu dalam PT. Aku akan melakukan pekerjaan-pekerjaan besar ini. Dia akan mengalami kehidupan dan dia akan mengalami kemenangan. Ya. Nah, kami masih tunggu SMS-nya untuk pemirsa yang memiliki masalah apapun di dalam kehidupan Anda, baik itu masalah keuangan, pekerjaan, rumah tangga, atau masalah apapun. Anda bisa curhat kepada kami dengan mengirimkan SMS di 0819 081 77771. Ya, kami masih menunggu SMS-nya, tapi sebelum kita lanjutkan, kita saksikan pesan perubahan yang sesat ini. Ya, tetaplah bersama kami dan jangan kemana-mana. Terima kasih pemirsa karena Anda masih tetap setia bersama kami. Iya, dan kami masih menunggu SMS Anda. Apapun permasalahan Anda bisa langsung curhat kepada kami dengan mengirimkan di 0819 081 77771. Ya, mungkin bisa dijelaskan sedikit Pak pesan perubahan tadi. Ya, begini. Banyak orang pada saat dia mencapai posisi puncak, dia merasa menjadi sombong. Dia merasa ini karena perjuanganku, ini karena aku. Dan dia memandang orang lain lebih rendah. Itu artinya apa? Hasil pencapaian dia merubah pribadinya dia. Ini yang tidak boleh terjadi dalam kehidupan kita. Karena kalau sampai kita sudah meraih kesuksesan, kepribadian kita berubah, ini akan menjadi bahaya kembali dalam hidup kita. Nah, tapi ada juga orang-orang yang mungkin dia ingin mencapai segini, tapi yang dicapai barusan masih rendah sekali gitu kan pencapaian dia, lalu dia berkata aku ini nggak bisa, aku ini nggak mampu, dasar memang aku ini orang yang bodoh, aku yang nggak berguna, masa untuk mencapai segini aja aku nggak bisa, aku ini memang orang yang tidak berguna. Itu juga sama, dia membiarkan hasil pencapaian dia merubah kepribadiannya dia. Itu yang seharusnya tidak boleh terjadi, bahwa kita seharusnya waktu pencapaian kita belum sesuai dengan keinginan kita, maka itu seharusnya menjadi motivasi dalam hidup kita bahwa saya bisa lebih baik kok daripada apa yang sudah saya capai saat ini. Saya bisa kok memperbaiki segala sesuatunya untuk saya meraih hasil yang terbaik. Itu di sana. Ya, kita ke SMS yang sudah masuk pada malam hari ini. Silakan Anda. Dari 2037. New Life, di saat kita mengalami dan menghadapi masalah dan sulit bagi kita untuk mengambil keputusan, apa yang sebaiknya kita lakukan? Apa kita diam saja sampai masalah itu berlalu, atau kita ambil keputusan cepat-cepat supaya masalah itu segera hilang? Nah, silakan Bu. Ya,
sebenarnya kita diam saja dan berharap masalah itu berlalu, itu juga adalah sebuah keputusan gitu ya. Kadang kan kita bingung gitu, kita bilang kita bingung mengambil keputusan, tapi waktu kita diam pun itu sebenarnya adalah sebuah keputusan gitu ya. Ada orang yang cenderungnya diam karena dia pikir takut salah lah gitu. Nah padahal itu pun juga sebuah keputusan. Jadi apakah kita mau diam saja atau kita mau ambil keputusan cepat-cepat supaya masalah itu bisa segera berlalu? Dua-duanya itu bisa saja diambil. Yang jelas yang terpenting adalah kita harus mengerti bahwa masalah yang ada sama kita saat ini itu sebenarnya di luar kemampuan kita untuk menyelesaikannya. Artinya kalau kita berusaha dengan cara kita sendiri gitu ya untuk menyelesaikan masalah itu, seringkali itu membuat kita putus asa. Benar, masalah itu datang tidak mungkin melampaui kekuatan kita gitu ya. Tetapi kita juga harus menyadari bahwa kita juga tidak memiliki kuasa sampai bagaimana untuk bisa mengusir masalah itu pergi dari kehidupan kita gitu. Jadi memang kita juga harus menyadari bahwa dengan segala keterbatasan kita membutuhkan orang atau pribadi yang bisa menolong kita untuk mengatasi permasalahan di dalam kehidupan kita. Nah, pribadi siapa yang bisa membantu kita? Kalau kita minta pertolongan dari orang lain, dari orang tua misalnya, atau dari suami atau dari pasangan kita, kita juga harus menyadari bahwa mereka juga memiliki keterbatasan gitu ya. Jadi siapa dong yang bisa menolong kita? Ada satu pribadi yang tidak pernah terbatas dan dia tidak pernah kehabisan cara untuk menolong setiap kita untuk mengatasi permasalahan kita. Jadi yang terpenting adalah kita bisa belajar untuk meletakkan masalah pada porsinya. Jadi artinya kita meletakkan masalah bukan menjadi fokus dalam kehidupan kita. Tadi Pak Susilo sudah jelaskan kalau masalah kita liatin terus kita zoom terus masalah itu, lama-lama masalah itu menjadi begitu besar sehingga kita tidak mampu lagi melihat hal-hal yang lain yang indah di dalam kehidupan ini. Sehingga yang harus kita lakukan adalah kita belajar untuk meletakkan masalah ke dalam tangan Tuhan. Bukan kita sendiri yang mau pegang masalah itu supaya masalah itu bisa segera selesai gitu ya, tapi menyerahkan itu kepada kedaulatan Tuhan. Minta pertolongan adalah Tuhan. Pribadi Tuhan. Iya. Minta pertolongan Tuhan untuk bisa menolong kita, untuk memberikan kepada kita hikmat, memberikan kepada kita kemampuan, memberikan kepada kita cara yang terbaik untuk kita bisa menyelesaikan permasalahan yang kita hadapi di dalam kehidupan kita ini. Menyadari bahwa kita memiliki keterbatasan dan menyadari bahwa hanya Tuhanlah satu-satunya pribadi yang tidak memiliki keterbatasan dan hanya Dialah satu-satunya pribadi yang sanggup untuk menolong kita untuk menyelesaikan apapun permasalahan di dalam kehidupan ini. Sehingga kemudian apabila kita mau diamkan masalah itu pun nggak masalah, karena apa, kita diam, kita tahu Tuhan yang turun tangan gitu pada saat kita angkat tangan. Jadi kita diam bukan berarti kita masa bodoh dengan masalah itu, bukan, tapi karena kita tahu bahwa masalah kita sudah ada di tangan yang tepat, di tangan yang berwajib yang bisa menyelesaikan masalah itu. Ataupun kalau kita mau cepat-cepat pun mengatasi masalah itu pun nggak jadi masalah selama kita tahu bahwa hikmat Tuhan, pengertian yang benar dari Tuhan, cara-cara yang benar dari Tuhan membantu kita untuk menyelesaikan masalah itu. Jadi bukan gegabah karena kita mau menyelesaikan masalah itu dengan kekuatan kita sendiri gitu ya. Misalnya, contoh sederhana, kalau kita mau menyelesaikan masalah dengan cara kita sendiri adalah misalnya nih, punya hutang banyak. Caranya untuk menutupi hutang banyak itu adalah dengan, karena pengen cepat-cepat selesai gitu ya, akhirnya gegabah jadinya minjem-minjem lagi di tempat lain. Gali lubang tutup lubang ya? Gali lubang tutup lubang, malah minjemnya ke rentenir yang akhirnya justru dari satu masalah muncul masalah yang lain yang lebih parah gitu. Nah tapi lain halnya kalau memang kita berusaha untuk cepat-cepat menyelesaikan masalah, misalnya kita punya utang, kita cepat-cepat menyelesaikan masalah, gimana cara cepat-cepatnya? Kita tahu bahwa Tuhan pingin kita tidak berhutang, tetapi Tuhan pingin kita yang memberi hutang kepada orang lain, kita yang menjadi berkat untuk orang lain. Kita tahu identitas kita di sana, lalu kita jalan, temuilah si pemberi hutang itu. Dengan satu kepercayaan bahwa Tuhan menyertai kita, kita datang baik-baik dengan sang pemberi hutang, kita ceritakan kondisi kita, dan kita cari cara yang terbaik bagaimana caranya untuk menyelesaikan hutang piutang ini dengan sebaik-baiknya. Nah itu kan juga cepat-cepat berusaha menyelesaikan, tetapi dengan cara yang benar, dengan cara-cara yang memang seharusnya kita lakukan. Berarti setiap masalah itu harus kita hadapi atau kita selesaikan ya. Jadi kalau misalnya lari dari masalah atau mencoba
menghilang dari Bukan permasalahan itu jawaban bukan jawabannya. Iya, dan seringkali kalau kita berusaha lari dari permasalahan, yang terjadi adalah sampai sejauh apapun kita lari, di tempat terjauh itu kita lari, kita ketemu lagi masalah yang baru. Kenapa? Karena kita tidak selesaikan masalah yang itu. Jadi pada akhirnya dimanapun kita berada, kita nggak akan lepas dari masalah yang sama gitu. Tetapi kalau kita menyadari bahwa kita ada masalah, kita selesaikan gitu ya. Suatu saat kita punya masalah lagi, kita selesaikan lagi. Kita nggak bakalan ada di level-level yang sama gitu. Tapi kita terus bertumbuh, kita terus bertumbuh. Ya, pas sekali dengan SMS dari 6475. Selamat malam, selamat malam. Saya seorang ibu rumah tangga yang punya masalah keuangan. Bingung mengatasinya karena setiap bulan harus bayar hutang. Sepertinya gaji setiap bulan yang didapat selalu minus. Terus gimana caranya untuk keluar dari itu? Memang Tuhan mengajarkan kita untuk mengucap syukur, tapi gimana caranya untuk menghadapinya? Terima kasih. Ya, kadang masalah itu menjadi satu batu loncatan untuk kita meraih sebuah kesuksesan. Kalau sudah tahu, saya ambil contoh kisah Pak Yohanes Angkringan Ontel. Dia mengalami masalah, dia di PHK. Waktu dia di PHK kan problem kan. Waktu orang melihat itu sebagai problem, tapi dia melihatnya oke lah, ini memang problem keuangan nih akan muncul kan, muncul dalam hidupnya. Tapi dia melihat problem itu dengan cara yang benar. Justru karena problem itu dia jualan angkringan dan akhirnya sukses. Penghasilan yang diterima jauh lebih besar daripada kalau dia kerja di PT. Jauh lebih besar. Makanya saya katakan bahwa kadang masalah itu datang bisa menjadikan satu batu loncatan untuk kita meraih kesuksesan. Sama dengan ibu ini. Waktu masalah keuangan itu datang, ibu sekarang harus berpikir bagaimana untuk memenuhi keuangan itu. Kalau misalkan ibu pekerjaan ibu tidak mencukupin untuk menutupin masalah keuangan, ibu harus berpikir berarti aku harus ada sesuatu ide yang kreatif untuk aku bisa menghasilkan sesuatu. Sebenarnya sederhana Bu, di YouTube ini kan kita dulu mencari trainer yang hebat luar biasa yang ngajarin masak, ngajarin buat boneka, ngajarin mengolah bahan bekas, barang-barang bekas dan sebagainya. Ternyata di internet semua ada. Bahkan cukup detail mandunya gitu kan. Jadi kita punya guru-guru sebenarnya dalam tanda banyak guru di internet, misalkan di YouTube. Karena beberapa waktu yang lalu saya melihat-lihat di internet, ternyata ide itu sangat banyak. Mengolah barang bekas dan bisa menghasilkan uang, bisa menghasilkan barang yang cantik dan bisa dijual dan menarik-menarik. Nah coba ibu, misalkan ibu coba browsing, misalkan pemirsa yang bingung mau ngapain kan daripada nganggur, ngelamar kerja, nunggu lamaran lama belum tentu diterima, sambil nunggu coba browsing di internet, cari di YouTube, ketik aja dari barang bekas gitu kan. Dari barang bekas, maka akan muncul lampu dari barang bekas, rak sepatu dari barang bekas, tas untuk kado dari barang bekas. Banyak sekali ide di sana. Dan ternyata barang-barang itu ada di sekitar kita. Makanya peluang itu ada di sekitar kita. Cuman kita tidak pernah memperhatikan dan fokus pada peluang yang ada ini. Nah makanya buat ibu yang mengirimkan SMS, Bu, kondisi ibu terbatas, gaji terbatas, mungkin tidak mencukupi masalah keuangan, itu artinya ibu harus berpikir untuk menemukan sesuatu yang lebih baik lagi. Ya. Ke SMS selanjutnya dari 5568. Mengapa orang tua masih egois, susah dibilangi? Kalau dibilangi mau emosi sama dirinya sendiri. Iya, secinta-cintanya kita sama orang tua kita gitu ya, sebagaimanapun dekatnya hubungan kita sama orang tua kita, sekalipun kita anaknya, tapi ada satu hal yang kita mesti ingat bahwa pribadi orang tua kita tetap saja bukan pribadi kita. Artinya apa? Artinya kita tidak memiliki kemampuan sedikit pun untuk bisa merubah paradigma atau pola pikir dari orang tua kita gitu ya. Jadi paling yang bisa kita lakukan adalah kita ajak ngobrol, kita ajak cerita, tetapi kita nggak bisa sampai tahap untuk mempengaruhi keputusannya gitu. Soal keputusan ya tentu itu setiap orang dewasa itu sudah memiliki pertimbangan-pertimbangan sendiri, sudah memiliki latar belakang sendiri, sudah memiliki pola pikir sendiri untuk pada akhirnya keluar dengan satu kesimpulan atau keputusan di dalam kehidupannya. Jadi ya memang dibutuhkan kerendahan hati juga dari kita sebagai anak gitu ya, untuk pada saat kita
pingin orang tua kita berubah, terkadang yang perlu kita lakukan adalah bukan menuntut mereka untuk berubah, tetapi mungkin merubah cara pandang kita, atau merubah cara kita mendengar keluhan-keluhan mereka, merubah cara mereka melihat apa yang ada pada kita gitu loh. Kadang semakin orang dituntut itu semakin dia nggak mau gitu, semakin susah dikejar gitu. Jadi mulai belajar untuk mendengar apa yang mereka alami gitu, karena ketika kita belajar untuk mendengar pelan-pelan itu bisa menumbuhkan kepercayaan orang tua terhadap kita. Waktu orang tua sudah percaya sama kita, baru pelan-pelan nilai-nilai apa yang kita punya, nilai-nilai apa yang kita anggap benar, pelan-pelan baru kita bisa seberangi nih gitu. Tetapi kalau kepercayaannya terhadap kita juga belum ada atau masih minim, dianggapnya mungkin apalagi kita sebagai seorang anak ya, kalau mau kasih nasihat ke orang tua tuh kan tidak semua orang tua bisa dengan legowo menerima itu gitu ya. Ada orang tua tertentu yang menganggap bahwa harusnya anak yang dengar saya gitu, bukan saya yang mendengar apa yang anaknya sampaikan gitu. Tetapi bagaimanapun kemungkinan itu atau peluang itu masih tetap ada ya. Saya melihat Anda juga memiliki hati yang mulia, Anda ingin orang tua Anda mengalami perubahan di dalam kehidupannya gitu. Tinggal cara mengkomunikasikannya saja supaya bisa lebih baik lagi, dan juga Anda perlu menyadari bahwa di luar kuasa Anda untuk bisa merubah orang lain. Jadi mulailah untuk belajar mendengar, mulailah untuk tetap terus berada di samping mereka kapan mereka membutuhkan gitu. Nah dari sana perlahan demi perlahan mudah-mudahan orang tua Anda kemudian bisa mulai mau mendengarkan apa yang Anda sampaikan. Ya. Kita ke SMS selanjutnya dari 7859. Selamat malam New Life. Selamat malam. Saya mau bertanya, apakah orang tua ketika tidak mengizinkan kita mengerjakan sesuatu itu akan menghambat kita? Mohon solusinya, terima kasih. Oke. Bicara anak sama orang tua, saya punya pengalaman banyak di sana. Saya ingat waktu saya masih kuliah, saya pengen berhenti kuliah. Saya pengen berhenti kuliah, saya pengen melayani orang lain, menolong orang lain. Itu yang ada dalam hati saya. Cuman orang tua saya berkata begini, Mama nggak pernah kasih kamu izin untuk berhenti kuliah. Kalau kamu mau bekerja, kamu mau ngapain, boleh setelah kamu selesai kuliah. Kelihatannya di satu sisi kayak orang tua saya egois ya. Kelihatannya begitu, saya merasa orang tua saya kok nggak ngerti saya sih. Saya pinginnya begini, bukankah yang saya inginkan ini sesuatu yang baik dan mulia, gitu kan. Tapi mama saya berkata, nggak boleh, kamu nggak boleh berhenti kuliah. Kalau kamu melakukan sesuatu setelah kamu selesai kuliah, baru kamu boleh. Waktu itu saya nggak ngerti, mungkin saya setengah memberontak saat itu dalam hati saya. Cuman sekarang saya mengerti kenapa orang tua saya meminta saya untuk menyelesaikan kuliah. Dan saya bersyukur saat itu saya bisa taat. Walaupun agak dengan sedikit terpaksa. Kenapa? Karena saya pikir ini yang lebih baik. Tapi orang tua saya berkata, enggak, kamu harus kuliah. Nah, kelihatannya orang tua saya egois, tapi enggak. Sebenarnya orang tua saya memikirkan yang terbaik buat anak-anaknya, gitu kan. Nah, ini dia yang seringkali terjadi miskom antara anak dengan orang tua. Makanya tadi Bu Dita katakan, coba ikutin pola pikir orang tua dulu. Belajar mengerti kenapa dia membuat keputusan seperti itu. Dan walaupun itu tidak sesuai dengan keinginan kita, coba diikutin dulu. Dan memang kesannya orang tua egois. Tapi saya bersyukur akhirnya saya bisa mengerti kenapa orang tua saya dalam hal tertentu melarang saya. Misalkan waktu dulu saya dilarang dugem, saya dilarang keluar malam, saya harus pulang jam 9 ke bawah. Sementara saya lihat teman-teman saya bisa pulang jam 12 malam, bebas gitu kan. Lalu saya seperti dalam tanda petik seakan-akan dilarang atau dikekang dulu. Ternyata maksud orang tua adalah melindungi saya supaya jangan sampai saya terlibat pergaulan-pergaulan yang merusak. Gitu kan. Nah, jadi makanya peraturan yang diberikan orang tua, perkataan orang tua itu sebenarnya baik kok, sebenarnya baik. Nah, makanya setelah waktu dulu saya memberontak pada orang tua, saya mau ngomong sama orang tua nggak bisa. Tapi setelah saya dipulihkan, saya bisa berkomunikasi dengan orang tua dengan baik. Sekarang malah bukan waktu saya memberikan masukan-masukan pada orang tua. Orang tua kalau ada masalah telepon saya malah, nanya sebaiknya bagaimana. Nah, kalau hubungan itu sudah tercipta dan baik, orang tua melihat buah yang positif dari hidup kita, karakter yang baik, teladan yang baik, maka mereka juga akan terbuka kok dengan kita untuk dia bisa berkomunikasi sama kita. Jadi jangan khawatir buat yang kirim SMS, apakah keputusan orang tua itu selalu menghambat kita? Tidak.
Apalagi kalau kita masih SMP, SMA, orang tua berkata kamu harus sekolah, kamu harus begini. Itu bukan keputusan yang menghambat. Itu sebenarnya sedang mempersiapkan sesuatu untuk masa depan kita. Ya, mungkin yang ingin ditanyakan di sini adalah waktu orang tua tidak mengizinkan kita mengerjakan sesuatu, apakah kemudian itu jadi penghambat begitu loh Pak? Jadi kayak restu, semacam restu dari orang tua gitu. Kalau orang tua tidak merestui, apakah kemudian pekerjaan kita akhirnya jadi nggak lancar akibat tidak adanya restu itu? Gitu loh. Saya ambil contoh lain, menikah saja. Kalau saya mau menikah, orang tua tidak merestuin gitu kan ya. Terus gimana enaknya gitu kan? Apakah itu akan mempengaruhi kebahagiaan dalam pernikahan saya? Nah, makanya kalau orang tua tidak merestui pasti ada penyebabnya. Kita perlu mendengar masukan dari orang tua. Maaf, misalkan ternyata pacar kita ini dulunya nakal, misalkan begitu ya. Orang tua melihat dari satu sisi lain, dia melihat pacarmu tuh belum berubah, makanya dia tidak merestuin. Nah, kalau orang tua melihat contohnya, ini kan tergantung kasus ya Bu. Kita nggak bisa generalisasi, pokoknya keputusan orang tua ini pasti menghambat atau tidak menghambat, nggak bisa. Saya ambil contoh kasus begini supaya lebih jelas. Makanya waktu orang tua ini tidak merestuin, coba didengar dulu. Dan ternyata kan memang pacar kita belum berubah, dan kalau kita langgar, ya kita akan nuai sesuatu di depannya gitu. Ya. Kita ke SMS selanjutnya dari 6768, silakan Ana. Selamat malam untuk saudara-saudaraku yang ada di Batam. Selamat malam. Sebelumnya saya belum tahu topik acara yang ada sekarang, tapi bagi saya topik acara ini sangat luar biasa. Terima kasih, dan saya ingin tanyakan adalah bagaimana caranya supaya kita tetap tegar walaupun keinginan kita tidak tercapai. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas jawaban dari Adam di Pinuin. Terima kasih Pak Adam. Iya, bagaimana caranya supaya kita tetap tegar gitu ya, walaupun keinginan kita tidak tercapai. Wow, ini pertanyaan yang luar biasa banget, dan saya rasa semua kita pernah ngalamin ya keadaan seperti ini. Susah banget rasanya mau tetap bisa tegar, tetap bisa tersenyum gitu saat apa yang kita inginkan itu ternyata nggak sesuai dengan kenyataan gitu ya. Dan sebenarnya masalah itu muncul ketika adanya gap antara harapan dengan kenyataan. Di sanalah masalah gitu kan. Jadi ini yang dia maksud adalah masalah nih gitu, ada masalah, ada kesukaran gitu kan. Nah, jadi jalan yang terpenting adalah fokus tidak pada masalah, fokus tidak pada kemauan kita, tapi fokus kepada kasih Tuhan. Percayalah satu hal, bahwa ketika Tuhan tidak memberikan apa yang menurut kita baik, hanya satu alasannya, yaitu karena Dia ingin memberikan yang jauh lebih baik untuk kita. Yang menjadi bagian kita hanya yang baik dan yang terbaik saja dari Tuhan. Tuhan tidak pernah menginginkan kita mengalami kondisi yang buruk. Itu satu hal yang kita perlu setiap kita pahami gitu ya. Kadang-kadang kita berpikir, aduh aku nggak bisa nih dapetin yang baik dalam hidup ini. Terus kita dengan mudahnya berpikir, oh kalau gitu berarti yang buruk nih yang bakalan jadi bagianku. Tuhan gitu. mau kita dapat yang Tuhan buruk. mau kita gitu dapat kan? yang jelek. Padahal faktanya tidak seperti itu. Satu-satunya alasan kenapa Tuhan tidak membiarkan hal baik terjadi dalam kehidupan kita hanya karena Dia ingin memberikan yang jauh lebih baik dari apa yang kita harapkan. Jadi tetap melihat janji-janji Tuhan, karena janji-janjinya begitu indah. Jangan fokus pada masalah, jangan fokus pada keinginan kita. Begitu kita fokus pada masalah, kita fokus pada keinginan kita, kok nggak tercapai. Yang ada akhirnya hati kita jadi nggak tentram nih, perasaan kita jadi nggak nyaman, kita pun jadi nggak enak. Akhirnya tentu muka kita pasti kelihatan gitu, nggak bisa bersuka cita gitu. Tetapi ketika kita bisa melihat janji-janji Tuhan di atas segala-galanya yang terjadi di dalam kehidupan ini, bahwa ada rencana yang jauh lebih besar di dalam kehidupan kita, di situ ada pengharapan. Waktu kita melihat pengharapan itu, maka semangat akan muncul gitu ya. Ya, sayang sekali waktu juga sudah di ujung acara. Mungkin ada yang mau disampaikan buat pemirsa di rumah dari Ibu Rita? Ya, saya hanya sekedar ingin mengingatkan bahwa salah satu alasan untuk bisa muncul sebuah mujizat itu adalah adanya masa sukar. Jadi jangan pernah takut sama masa sukar, karena di balik masa sukar Anda akan melihat pelangi kasih yang begitu indah akan menyinari kehidupan Anda. Anda akan melihat mujizat yang besar. Di balik masa sukar itu hanya saja dibutuhkan reaksi yang benar dari dalam kehidupan Anda, melihat masalah dengan benar, melihat Tuhan dengan benar, mengenal diri sendiri dengan benar. Ya, dari Mbak Susilo.
Saya cuma ingin katakan begini, kesadaran kita, keyakinan kita bahwa Tuhan mencintai kita, menyertai kita, dan selalu memberikan kekuatan dan memberikan yang terbaik dalam hidup kita, itu akan memampukan kita melewati masa sukar sesukar apapun. Ya. Karena kita tahu bahwa yang Maha Kuasa menyertai kita pasti menang di masa sukar. Luar Ya. biasa, terima kasih Pak Ibu Dita dan Pak Susilo. Thank you. hari ini. Nah, kami juga mengucapkan terima kasih banyak pada pemirsa yang telah setia menyaksikan siaran ini. Namun mohon maaf karena keterbatasan waktu kami tidak bisa membacakan semua SMS. Namun bila pemirsa masih tetap ingin mendapat jawaban, Anda dapat menghubungi narasumber langsung tentunya setelah siaran ini berlangsung atau besok pagi. Ya, pemirsa kami juga mengucapkan sebelumnya kami mohon maaf mungkin ada tutur kata kami ataupun sikap kami yang kurang berkenan. Tujuan dari acara ini supaya kehidupan kita menjadi lebih baik dan lebih bermakna. Pemirsa saksikan terus siaran New Life setiap hari Jumat Jam 11 malam. hanya di stasiun TV kesayangan kita semua, hanya di Batam TV. New Life.